Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pada kegiatan pembelajaran hari ini kita selalu diberikan kesehatan ya dan bisa mengikuti pembelajaran nanti. Nah, Amin. Kemarin itu kan kita udah membahas tentang jurnal khusus dan jurnal umum ya pada perusahaan dagang. Nah, minggu sekarang ini kita akan mempelajari buku besar pada perusahaan dagang. Jadi sama aja siklusnya itu seperti perusahaan jasa. Bentar ya. Nah, jadi di perusahaan dagang ini, kita kan minggu kemarin udah membahas jurnal umum, jurnal khusus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang buku besar. Sebelumnya, untuk kalian yang tertinggal oleh pembahasan minggu kemarin mengenai jurnal umum dan jurnal khusus, kalian bisa lihat di YouTube channel Ibu ya. Untuk memudahkan, takutnya ada yang tidak bisa bergabung melalui Zoom. Nanti pun ini pembahasan yang hari ini akan Ibu upload ke kanal YouTube Ibu biar kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi. Nah, jadi untuk siklus akuntansinya Mas sama kayak perusahaan jasa ya yang udah Ibu jelaskan minggu kemarin. Yang pertama ada tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, tahap pelaporan, dan tahap penutupan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang buku besar. Jadi, di buku besar itu ngapain aja sih? Ada yang masih ingat nggak? Pada pembahasan kemarin di perusahaan jasa? Yang tentuin debit kredit, bukan sih Bu? Sama yang neraca saldo gitu. Ya, nanti akhirnya itu kan tadi kita akan membahas buku besar. Nah, nanti setelah buku besar tuh dimasukkan ke neraca saldo ya. Jadi harus tahu posisinya itu debit atau kredit dan harus seimbang di neraca saldo itu. Kenapa ya ini teh nggak bisa di next. Nah, terus pengertian buku besar itu, ini ya bisa dilihat nih. Buku besar itu alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan yang beragam di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan atau nama lainnya itu posting. Masih ingat posting itu apa? Posting itu pemindah bukuan dari jurnal umum atau jurnal khusus ke dalam buku besar. Namanya posting. Nah, dilakukannya itu setiap akhir bulan dengan mencatat rekapitulasi setiap akun yang memiliki kolom khusus. Jadi nanti si akun-akunnya bakalan dikelompokin, dimasukin ke dalam kolom yang sejenis atau kolom yang khusus. Gitu. Terus, bentar ya ini teh nggak bisa di next sendiri ini. Nah ya. Nah terus, sebelum membahas buku besar, kita harus tahu dulu nomor akun. Ada yang udah hafal nomor akun itu ada berapa di dalam akun-akun pada perusahaan dagang? Ada yang masih ingat nggak? 6 bukan Bu? Apa aja coba bisa disebutkan? Ada yang pertama, nomor akunnya berapa? 1,
111 buat kas. Buat kas. Terus apa lagi? Terus peralatan 112. Ya, terus apa lagi? Utang. Utang itu berapa nomor akunnya? 311 kalau nggak salah. Kita bahas aja ya. Jadi di dalam penomboran akun itu ternyata ada 5 nomor akun di dalam perusahaan dagang atau jasa. Ada yang pertama itu nomor akun 1 yaitu harta, nomor akun 2 utang, nomor akun 3 modal, nomor akun 4 pendapatan, dan nomor akun yang kelima itu ada beban. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nih, nomor akun. Ini ada coretan. Ini nomor akun yang pertama itu, akun harta Aktiva Lancar itu, nomor akunnya 1.1. Kalau misalnya Aktiva Tetap, nomor akunnya itu 1.2. Jadi kalau misalnya kalian tuh mau memberikan nomor akun kas itu kan adanya di Harta Lancar ya, Aktiva Lancar. Berarti nanti di sini tuh nomor akunnya 1.1.1. Terus biasanya yang sering keluar lagi tuh piutang. Berarti piutang tuh 1.1.2 berurutan. Terus misalnya perlengkapan yang sering keluar itu berarti 1.1.3. Nah, yang ngurut itu ininya nih, angka paling akhirnya. Angka paling akhirnya kalau depannya itu ingat aja kalau Harta Lancar diawali dengan tanda 1.1. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa, Bu. Nah, terus untuk Aktiva Tetap itu diawali nomor akunnya 1.2. Berarti kalau misalnya peralatan, tinggal nerusin aja 1.2.1. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan, berarti 1.2.2. Lalu ada misalnya gedung, berarti di sini 1.2.3. Nah, nanti kalian dalam memberikan nomor akun jangan terpaku sama urutan yang di sini, tapi lihatnya urutan di soal yang akan kalian kerjakan. Jadi kalau misalnya di soal tuh kan nomor akunnya yang pertama pasti kas, berarti langsung aja 1.1.1. Lalu kan jarang ada kas di tangan, berarti nanti untuk piutang dagangnya jangan diisinya oleh, misalnya kan ini harusnya berurutan ya, kas berarti 1.1.1, ini berarti 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya piutang kalau lihat di tabel ini mah ada di urutan ke 1.1.6. Nah, jangan ngikutin tabel ini, tapi ngikutin akun yang ada di soal yang nanti akan kalian kerjakan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dari kas ke piutang, berarti lihat piutangnya langsung aja nomor akunnya 1.1.2 gitu. Nah, kalau misalnya untuk nomor akun ini Aktiva Tetap tidak berwujud, berarti nanti nomor akunnya diawali dengan nomor 1.3. Berarti hak paten nanti ditulisnya 1.3.1. Tapi biasanya untuk Aktiva Tetap tidak berwujud ini jarang muncul di soal. Jadi yang harus kalian pahami itu di Aktiva 1.1 dan di Aktiva Tetapnya 1.2. Nah, lalu untuk mutasi, nih masih pada bingung nggak? Masih pada bingung?
dalam menjumlahkan debit dan kredit. Jadi, yang pertama itu kalian harus tahu dulu saldo normalnya. Nah, untuk saldo normal harta itu ada di debit. Di debit kecuali cadangan kerugian piutang, tapi ini jarang muncul sih. Cadangan kerugian piutang mah paling juga yang muncul itu ini akumulasi penyusutan peralatan sama akumulasi penyusutan gedung. Kenapa adanya di kredit? Soalnya kalau akumulasi itu artinya berkurang penyusutan itu. Jadi yang tadinya peralatan nih, yang tadinya kita beli misalnya peralatan tuh contohnya kan apa misalnya kendaraan itu biasa misalnya tahun ini kita beli 10 juta, nanti di tahun depan itu harganya nggak akan mungkin naik, melainkan turun. Makanya hartanya itu atau saldo normalnya itu dikredit soalnya berkurang. Gedung juga sama. Gedung itu kalau misalnya kita membangun rumah, kalau bangun rumah itu lama-kelamaan temboknya bisa mengalami kebocoran tidak? Atau Bisa. Bu. kayu-kayunya itu mudah rapuh ya. Nah, berarti kalau misalnya untuk gedung itu, nanti kalau misalnya semakin lama, harganya itu bakalan turun. Beda dengan tanah. Bedain ya, gedung dengan tanah. Tapi kalau tanah itu dari tahun ke tahun harga jualnya itu pasti meningkat, makanya posisinya ada di debit. Terus untuk mutasinya, berarti kalau misalnya mutasi itu ini artinya kalau misalnya saldonya bertambah, posisinya ada di debit. Kalau misalnya berkurang, berarti berpengaruhnya ke kredit gitu. Contohnya punya kas, misalnya ibu tuh menyetorkan uang atau kas ya. Uang yang ibu punya tuh misalnya 2 juta. Nah, 2 juta ini ditambah lagi 1 juta. Berarti kan bertambah ya, nih, bertambah. Berarti bertambah itu posisinya di debit, berarti ini debit ditambah debit. Berarti hasilnya itu tinggal tambahin aja 2 ditambah 1 berarti 3. Contoh lagi misalnya ibu tuh menyimpan uang kasnya 2 juta. Disimpan berarti kan bertambah ya di debit. Terus sama ibu tuh uangnya itu diambil. Kalau diambil berarti nambahin atau ngurangin uangnya itu. Kurangin. Kurang, Bu. Ya misalnya Kurangin, Bu. diambil 1 juta, kalau berkurang itu posisinya di kredit ya. Berkurang di Ya, kredit. Bu. Berarti tinggal kurangin aja 2 juta, kurangi 1 juta berapa? 1 juta. 1 juta. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu enggak? Nanti lihat untuk posisinya di saldo akhir itu dia posisinya ada di debit atau di kredit. Lihat sama kalian yang lebih besar ada di posisi mana, di debit atau kredit. Kalau misalnya kan ini 2 juta, ini 1 juta, berarti ditambahin tinggal 3 juta ya. Terus kalau misalnya hasilnya tuh lihat posisi yang paling besar, misalnya debitnya 5 juta, kreditnya 3 juta, berarti nanti yang lebih besar debit atau kredit? Kredit, Bu. Contohnya, debitnya itu 5 juta. Debitnya 5 juta, kreditnya itu 3 juta. Berarti lebih besar mana, debit atau kredit? Debit. Debit. Berarti nanti Debit. nanti hasil akhirnya harus disimpan di debit. Tinggal kurangi aja, berarti 5 juta kurangi 3 juta berapa? 2 juta. 2 juta. Disimpan di debit atau di kredit? 2 juta debit, Bu. Di debit. Lihat
yang posisinya paling besar gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, terus sekarang nomor akun yuk. Nggak bisa dihapus gitu, ini tuh yang coret-coretnya. Bentar. Nah, nomor akun ini 2. Nomor akun 2 itu oleh hutang lancar, berarti hutang dagang tadi sama ya, berarti awalannya 2.1.1. Terus kalau misalnya hutang jangka panjang, tapi ini jarang keluar biasanya, ada hutang hipotek dan hutang obligasi. Lalu ada modal di sini itu diawali oleh 3.1 gitu. Lalu pendapatan diawali oleh nomor akun 4.1. Ini penjualan, retur penjualan dan potongan penjualan masuknya ke akun 4. Penjualan kan soalnya kalau kita ngejual barang, kita tuh dapat pendapatan ya, berarti masuknya ke akun 4.1 gitu. Terus beban itu nomor akunnya 5, berarti ini. Nah, nanti kita belajar tentang harga pokok penjualan di perusahaan dagang itu. Berarti nomor akun harga pokok penjualan itu 5.1.1. Lalu ngurut ke pembelian, beban angkut, retur, dan potongan. Nah, terus ada pendapatan lain-lain. Ada pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan pendapatan dividen, ditandai oleh nomor akun 6.1. Dan terakhir ada beban lain-lain. Tapi ini biasanya jarang keluar. Kalau beban lain-lain itu ada beban bunga dan beban administrasi bank. Nah, dari sini yang tentang penomoran akun, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Sebelum kita masuk ke latihan memindahkan buku besarnya. Ibu itu beban lain-lain nomornya 8 atau gimana tadi, Bu? Nomor akunnya 8. Beban lain-lain itu berarti 8.1. Emang nggak ada nomor 7-nya, Bu? Nomor 7, ya, nggak ada. Ini nggak bisa di next. Nah, terus kita balik lagi ke buku besarnya ya. Jadi nanti di buku besar dalam perusahaan dagang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada buku besar utama. Buku besar utama itu sama seperti yang telah dipelajari pada perusahaan jasa. Jadi kita memindahkan seluruh akun yang ada pada jurnal umum maupun jurnal khusus ke dalam buku besar. Nah, lalu yang kedua itu ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu lebih merincikan lagi. Jadi kan kalau misalnya kita tuh punya utang atau piutang ya, nanti ditulis per perusahaan. Jadi misalnya ibu misalnya punya utang ke perusahaan dagang toko melati, nah berarti nanti ditulisin di satu tabel khusus ibu yang punya hutang ke toko melati tersebut gitu. Nah, karena untuk pertemuan kali ini sepertinya tidak akan cukup untuk membahas 2 buku besar yang utama dan pembantu, maka kita sekarang mempelajari tentang buku besar utama aja ya. Nanti di minggu selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari buku besar pembantu. Nah, jadi di buku besar utama tuh kita tugasnya mengelompokkan seluruh akun yang terdapat dalam jurnal khusus dan jurnal umum ke dalam buku besar utama.
Nah, bentuk tabelnya seperti ini. Yang pertama itu ada nama perkiraan atau akun, diisi oleh nama akunnya. Misalnya tuh kas, berarti di sini nama perkiraan atau akunnya kas ditulisin. Terus nomor akun, tadi nomor akun itu yang sudah kita bahas. Berarti kalau kas itu 1.1.1. Lalu tanggal diisi yang pertama itu oleh tabel pertama itu diisi oleh tahun, tabel yang keduanya diisi oleh bulan dan periode akhir bulan itu sendiri. Jadi yang ditulisinnya per periode akhir. Contohnya di bulan Januari berarti akhir bulannya itu, akhir periodenya tanggal berapa kalau Januari? 31, Bu. Ya, 31. Misalnya di sini tahun dulu tulis sama kalian 2021. Lalu Januari. Lalu tulis akhir bulannya 31. Ingat yang ditulisnya itu periode akhir bulannya ya. Nah, lalu keterangan itu diisi oleh kalian tuh ngambil kasnya dari jurnal apa? Misalnya dari JKK itu berarti jurnal kas keluar ya, jurnal pengeluaran kas. Ya. Terus contoh lainnya misalnya diambil dari JKM, berarti di sini tulis aja JKM gitu. Nah, referensi itu diisi oleh halaman dari JKK ini. Misalnya JKK itu halamannya JKK titik 01. Berarti diambil dari jurnal kas keluar halaman 1. Terus misalnya diambilnya dari JKM. Nah, JKM itu misalnya ada di halaman 2 di buku kalian tuh, berarti ditulis aja JKM. Jadi di sini tulis aja JKM 02. Terus nanti debit dan kredit itu nominalnya lihat sama kalian di JKK itu berapa debitnya, nanti tulis. Atau misalnya adanya di posisi kredit berarti tulis. Nanti saldo itu dijumlahkan berapa. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya aja ya. Nah, di sini tuh contohnya itu ada jurnal penjualan. Contohnya tuh ada jurnal penjualan. Di sini ada tanggal 2019 Juni 4/10. Ini jurnal penjualan ya. Jadi tanggalnya itu bukan akhir periode, soalnya bukan buku besar, tapi jurnal penjualan. Bisa bedain ya. Masih di jurnal penjualan, jadi ini keterangannya kan di jurnal penjualan itu diisi oleh nama toko atau nama akun. Jika tidak ada nama tokonya, lalu ada nomor bukti, syarat pembayaran, debit dan kreditnya, ada piutang dagang dan penjualan. Ini mah hanya contoh jurnal penjualan aja ya. Lalu ada jurnal penerimaan kas. Nih, jurnal penerimaan kas. Lalu ada halamannya di sini, halaman 02. Tanggalnya juga ini bukan akhir periode karena bukan buku besar, tetapi jurnal penerimaan kas. Jadi disesuaikan dengan soal yang sudah dikerjakan. Lalu ada debitnya itu kas dan potongan penjualan. Kreditnya itu ada penjualan, piutang dagang, serba-serbinya ada modal dan pendapatan dividen. Nah, gimana caranya memindahkan ke dalam buku besar? Ingat, yang dimasukkan ke buku besar itu akun yang harus dikelompokkan, mengelompokkan satu akun. Jadi ada akun apa aja di sini teh? Di jurnal penjualan coba ada akun apa aja?
nih di jurnal penjualan ada akun apa aja? Ada akun apa? Coba ada yang tahu nggak di jurnal penjualan? Ada akun piutang dagang, ya, sama ada akun penjualan. Udah, masih pusing mengenai akun? Lumayan, Bu. Akun itu tadi Iya, Bu. yang sering ditulisin sama kita dengan akun. Akun teh kas, piutang, pendapatan, peralatan itu akun. Nah, karena ini jurnal penjualan, berarti yang ada di tabel itu ada akun piutang dagang sama akun penjualan. Kan nanti kalau di buku besar itu kita harus mengelompokkan akun ke dalam satu akun yang sama. Jadi nanti piutang dagang semuanya dimasukin ke piutang dagang. Terus penjualan semuanya dimasukin ke penjualan, ke tabelnya itu. Nah, terus di kolom yang selanjutnya itu ada akun apa aja? Kalau di kolom yang ini? Kas, potongan potongan penjualan, penjualan, piutang dagang, akun serba. Nih, kas, potongan penjualan, piutang dagang, serba-serbinya itu jangan dimasukin akun serba-serbi karena nggak ada nama akun serba-serbi, tapi ini ada akun modal sama akun pendapatan dividen. Nah, jadi nanti yang akan kita bikinkan buku besarnya itu yaitu kas, potongan penjualan, piutang dagang, modal usaha, pendapatan dividen, sama tadi di yang slide sebelumnya nih, piutang dagang dan penjualan. Nah, berarti yang pertama kita masukkan ke buku besar utama piutang dagang. Yang pertama itu piutang dagang. Jangan lupa menuliskan nomor akunnya. Berarti piutang dagang di sini tuh nomor akunnya 1.1.2 karena ada kas. Jadi kas itu 1.1.1. Berarti piutangnya berurutan setelah kas 1.1.2. Lalu tanggalnya tadi ingat diisi oleh akhir periode bulan tersebut. Berarti ini kan bulan Juni. Akhir bulannya tanggal 30. Nah, terus yang pertama itu piutang dagang diambil dari jurnal penjualan. Berarti kita lihat di jurnal penjualan itu ini ya, nih. Piutang dagangnya sebesar 31 juta, adanya di posisi debit. Berarti di sini ditulis piutangnya itu 31 juta dan posisinya itu ada di debit. Nah, karena sudah dipindahkan dari jurnal penjualan, maka referensi diisi. Artinya nih JS itu jurnal penjualan halaman 1, atau mau kalian isi referensinya JPN misalnya. Berarti tulis aja JPN 01, artinya jurnal penjualan halaman 1. Tadi kan posisi piutangnya di debit, maka ditulis kembali di debit. Jangan lupa menuliskan kembali di kolom saldo. Karena ini debit, maka saldonya juga harus mengikuti. Berarti posisinya di debit 31 juta. Sampai sini bisa dipahami nggak? Atau masih pusing? Bisa dipahami? Atau suara ibunya kurang jelas nggak? Bisa, Bu.
Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terus yang kedua itu kita cari lagi piutang dagang adanya di tabel mana? Kan yang di sini udah dipakai ya, yang di kolom penjualan. Nah, ternyata piutang dagang tuh ada di jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas, JKM ya. Nih, piutang dagang adanya di sisi kredit. Nominalnya sebesar 11 juta. Berarti sama kita pindahkan ke buku besar. Nih, yang kedua itu di jurnal penerimaan kas. Tulis berarti ngambilnya dari jurnal penerimaan kas. Tulis lagi referensi halamannya, berarti JKK 02. Artinya diambil jadi dari jurnal penerimaan kas halaman 2. Tadi posisinya di mana? Adanya di kredit, makanya ditulis lagi di kredit. Nah, untuk saldonya ingat tadi debit itu berarti kan bertambah ya. Debit itu bertambah 31 juta, berarti debitnya 31 juta, kreditnya itu 11 juta. Berarti debit sama kredit lebih besar mana? Debit. Debit. Ini hasil akhirnya harus disimpan di sisi debit. Berarti debit bertambah, kredit berkurang, berarti tinggal dikurangin aja 31 juta dikurangi 11 juta berapa? 20 juta. 20 juta. Hasilnya tulis di nominal yang paling besar. Berarti di sisi debit. Nih di sini. Ya, gampang ya kayak gitu. Jadi untuk penempatan saldonya lihat posisi yang paling besar antara debit dan kreditnya. Berarti ini posisi yang paling besarnya di debit. Berarti tulis nanti di saldo akhirnya itu di debit. Gampangnya itu kalau debit bertambah, kalau kredit itu berkurang. Gitu. Ngerti ya sampai sini? Ngerti, Bu. Terus yang kedua itu kita akan memindahkan nih kolom penjualan. Buku besar yang kedua itu ya. Penjualan. Penjualan itu adanya di sisi kredit. Berarti kita tuliskan kembali di buku besarnya itu perkiraannya. Tadi penjualan, nomor akun penjualan itu berarti 4.1.1. Tadi ngambilnya itu jurnal dari jurnal penjualan. Nah, referensi diisi oleh halaman. Terus tadi nominalnya itu adanya di sisi kredit, maka dituliskan kembali sebesar 31 juta. Lalu di saldo juga jangan lupa menuliskan kembali di sisi kredit sebesar 31 juta. Nah, terus lihat lagi di jurnal penerimaan kas ada penjualan tidak? Ada ya? Sisi kredit sebesar 8.500.000. Makanya kita pindahkan lagi ke sisi kredit. Nominalnya 8.500.000. Berarti kredit 31 juta. Terus dapat lagi tambahan kredit 8.500.000. Berarti kredit sama kredit bertambah. Dan sisi yang paling besarnya ini mah sama ya di kredit, maka nanti saldo akhirnya dituliskan di sisi kredit kembali sebesar 39.500.000. Jadi kalian teh kredit itu utang aja weh, biar gampang juga. Udah utang 31 juta, ngutang lagi 8.500.000, berarti utang kalian bertambah
menjadi sebesar 39.500.000. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada. Berarti nanti kalau misalnya dalam penjumlahan pengurangan saldo, ingat aja kalau yang sama ditambah debit sama debit ditambah, kredit sama kredit ditambah. Terus kalau misalnya ada debit dan ada kredit, nanti lihat hasil akhirnya itu disimpan di posisi debit atau kreditnya yang paling besar, ya. Nah, terus buku besar yang kedua itu yaitu ada kas. Kita membuat buku besar yang kedua itu kas, kolom kas. Nah, berarti tinggal masukkan aja nih. Yang kas itu. Ditulis perkiraannya nomor akunnya itu 1.1.1, lalu keterangannya itu kas diambil dari mana? Dari jurnal penerimaan kas. Berarti JKK 02 posisinya itu, lihat lagi di sini, kas itu adanya di debit. Berarti di sini ditulisin 32.280.000. Di sini ditulis lagi ya, 32.280.000. Terus selain kas itu, yang akan kita masukkan adalah ini potongan penjualan ya. Penjualan mah tadi udah sama piutang. Lalu ini modal usaha. Dan yang terakhir itu pendapatan dividen. Berarti lihat di sini, udah benar ya. Yang masuk ke sini tuh ada penjualan tadi, lalu modal usaha, dan yang terakhir itu pendapatan dividen gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada. Nah, kalau sudah, nanti kalian membuat neraca saldo. Masih ingat kolomnya apa aja di neraca saldo itu? Neraca saldo. Tabelnya itu gimana? Nah, bikin tabel neraca saldo itu nanti kalian bikin sendiri ya. Neraca saldo. Tinggal membuat di sini nomor akun yang pertama itu, lalu ada nama akun, lalu ada posisinya di debit dan kredit. Nanti tulis misalnya nomor akun yang pertama itu kan ada kas ya. Jadi tulis 1.1.1, nama akunnya kas. Lalu debitnya lihat tadi teh kas berapa? Kas itu 32.280. 32.280 juta. Lalu yang kedua itu ada apa lagi? Ini ya, piutang dagang 1.1.2. Tulis lagi sama kalian di sini. Nomor akunnya 1.1.2. Di sini piutang dagang. Nominalnya berapa? Lihat lagi piutang dagang tuh. Nominalnya itu piutang dagang berapa? 20 juta. 20 juta. Bentar ya.
Nih, piutang dagang itu nominalnya 20 juta di debit, berarti tulis lagi di sini piutang dagang 20 juta. Nah, nanti terus ngurut aja sama kalian ke bawah. Nanti hasilnya itu ingat, hasil debit harus sama dengan jumlah ke kredit gitu. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Untuk itu, kerjakan tugas buku besar yang utama pada perusahaan Sinar Jaya. Perusahaan dagang Sinar Jaya itu yang kemarin kalian udah kerjakan jurnal umum dan jurnal khususnya. Tugas yang minggu kemarin sekarang dibuat buku besar dan neraca saldo. Nah, ada tambahan, ternyata perusahaan dagang Sinar Jaya itu mempunyai saldo awal. Jadi nanti kalian pas di buku besar sama kalian ditulis dulu saldo awalnya. Saldo awal. Nih tambahan saldo awalnya itu ada kas, piutang, peralatan, utang, modal, persediaan barang dagang, dan akumulasi penyusutan peralatan. Nanti lihat saldo normalnya di mana. Kalau kas itu berarti di debit, piutang di debit, nanti tulisnya peralatan di debit, utang di mana? Modal, persediaan barang dagang, dan akumulasi peralatan. Nanti lihat lagi sama kalian, taruh di saldo normal. Jadi nanti pas bikin buku besar utama, yang pertama kalian tulis di keterangan itu, yang pertama di sini jangan langsung JKK, tapi saldo normal. Saldo awal misalnya. Nah, di sini ditulis saldo awal. Contohnya ini nama akun kas. Nama akun kas, saldo awalnya berapa tadi? 32280. Ini lihatnya saldo awal ini ya buat ngerjain tugas yang mau kalian kerjakan sekarang. Kasnya itu 20 juta, berarti nanti tulis di saldo awal di buku besar paling pertama di sini tulis di debit saldo awal 20 juta. Terus tulis lagi di saldonya di sini di debit 20 juta. Nah, setelah itu nanti kalian lihat lagi di perusahaan Sinar Jaya itu. Nih, di perusahaan Sinar Jaya tersebut kasnya berapa? Nanti tinggal dimasukin lagi, misalnya ada di JKM, ada di JKK, berarti tinggal tulis di sini JKK berapa gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Bu. Jadi tugas yang kalian harus dikerjakan minggu sekarang itu membuat buku besar dan jangan lupa menuliskan lagi saldo awalnya. Jadi saldo awal ini ditulis di awal tabel buku besar. Untuk posisinya, lihat lagi di saldo normal. Tadi kan misalnya kas, berarti tulis saldo awalnya di debit. Terus misalnya ada akumulasi penyusutan peralatan, berarti kan saldo normalnya itu di kredit. Berarti tulis nanti akumulasi di buku besar kolom pertama di posisi kredit sebesar 10 juta. Nah, untuk memudahkan, apa aja yang harus kalian buat di buku besar pada pertemuan ini, Ibu udah menuliskannya. Jadi nanti kalian bikin buku besar kas, lalu buku besar piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, peralatan, akumulasi, sampai terakhir itu ada beban gaji. Nah, ini udah berurutan ya. Nanti sama kalian tinggal dibikinkan buku besarnya.
dan ditambahkan nomor akun. Nah, jika sudah membuat buku besar utama, jika sudah dibuatkan ini semua, jangan lupa untuk memindahkannya ke dalam neraca saldo dari buku besar tersebut. Nanti hasil neraca saldo itu harus seimbang antara debit dan kredit. Kalau misalnya nggak seimbang, berarti kalian dalam menyumbangkan saldo akhirnya ada yang keliru, makanya diteliti lagi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah cukup ya. Jadi nanti untuk yang tertinggal materi minggu ini dan minggu kemarin bisa dilihat di YouTube Ibu ya, takutnya ada yang tertinggal. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya hari ini paling lambat pukul 16 ya, atau jam 4 sore ke Google Classroom atau ke email. Nanti untuk materi ini Ibu upload ke Google Classroom kalian masing-masing. Sampai sini jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja pembelajarannya ya. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillah. 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 Jangan lupa tugas-tugas yang belumnya dikerjakan ya. Ya, Bu. Iya, Sebelum Bu. mengakhiri pembelajaran, Ya, Bu. nyalain dulu videonya biar Ibu bisa mendokumentasikan. Sok, boleh dinyalain dulu videonya. Sok dinyalain dulu ya videonya. Bentar ya. Udah dinyalakan. Nah, Ibu hitung ya untuk slide yang pertama dulu. Kita dokumentasikan. 1, 2, 3. Bentar Ibu save dulu. Lalu sekarang, bentar, slide yang kedua. Lalu slide 3. Dan terakhir slide yang keempat. Nah, sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri kali ini. Ya. Jika tidak, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Kasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Makasih, Bu.